Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala man ruhuhu mihrabul arwahi wal malaikati wal kaun. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa imamu ahli jannati ibadillahil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la'alla Allah yanfa'u bihil mutakallima was-sami' wa yadkhulani fi syafa'ati hadha an-nabiy syafi' wa yatarawahani bi rahmi dzalikan na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita di pagi hari ini dapat berkumpul kembali dengan mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengadakan majelis ta'lim setelah kita tadi melaksanakan salat subuh berjamaah dan wirid bersama. Untuk menunggu-nunggu waktu isyraq, kita adakan majlis ta'lim di tempat langgar Darul Muhtadin ini, yang semoga kita semuanya mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang berada pada hari yang ke-13 ya kah dari bulan Ramadan ini. 2 hari yang lewat, yaitu tanggal 11 Ramadan, itu dikenal sudah di masyarakat kita dengan haulnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai dan paling berjasa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini ulun akan sedikit membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan beliau, yang diantaranya adalah karamat-karamat yang disebutkan oleh para ulama. Di antara karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ada di zaman dahulu orang garing nang sangat banget sudah kan, garing nang banget sudah diprediksi dokter hanya menunggu waktu aja lagi, orang itu akan habis, selesai umurnya, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sudah memberikan keikhlasan kepada Allah SWT, artinya mencari-cari bagaimana hati mereka itu supaya mempasrahkan kalau seandainya yang sakit ini akan kembali atau meninggal dunia. Lalu si sakit tadi pada suatu malam dia bermimpi bahwasanya si sakit ini dalam mimpi itu berada di areal Ma'la, yaitu pemakaman Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mimpi malam itu si orang gini mimpi berada di pemakaman Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, rupanya ada suatu amalan yang sudah tradisi di masa itu, orang banyak berkunjung ke makam Sayyidah Khadijah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, adanya jasad seorang kekasih Allah di suatu bumi, maka di situ akan diturunkan rahmat Allah SWT. Seorang wali Allah Ta'ala dari Hadramaut, itu dikenal dengan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, pernah ditanyakan, apa hukumnya kita itu mengambil berkah dengan sesuatu yang pernah dipakai oleh orang yang
baik atau orang saleh, orang dikenal dengan orang baik, orang saleh. Lalu ada suatu pakaian yang pernah beliau pakai, kita ambil, membakasi itu untuk ambil berkah. Adakah dalilnya daripada dalil-dalil agama? Maka beliau menjawab, orang wali itu kan misalkan pakai baju. Baju itu pernah tersentuh dengan jasadnya tuan wali. Ya. Baju itu pernah tersentuh dengan jasad tuan wali atau pakaian apakah? Kemudian awaknya tuan wali itu kan mengandung hatinya wali ada dalam jasadnya wali. Hatinya wali itu kan selalu mengingat kepada Allah. Nah, ketika si hatinya tuan wali itu selalu mengingat kepada Allah, maka hatinya tuan wali itu menjadi mulia karena isinya adalah mengingat Allah. Bagaimana kan ada cerita Gus Miftah, ada kisah apa? Batu utas, ada tulisannya Allah. Di batu utas bertulis Allah, harganya silin ratusan juta. Ujar Gus Miftah kan, ketika ada batu utas bertulis Allah di dalamnya nih, sangat antek, sangat luar biasa. Akhirnya orang tawar menawar, harganya sampai ratusan juta. Padahal hanyalah batu benda yang ada bernyawa. Kayak apa kalau hati itu berisi dengan Allah? Maksudnya hati selalu ingat dengan Allah. Tentu nilainya jauh lebih besar daripada batu benda mati. Itu kan Gus Miftah pernah memaparkan demikian. Nah, hatinya tuan wali itu selalu ingat kepada Allah. Beda antara kita. Kita orang awam nih sulit mengingat Allah. Buktinya apa? Kita sembahyang macam mahayabang pikiran mana? Kita sembahyang banyak layau pikiran. Itu berarti kita orang awam nih sulit mengingat Allah. Tapi kalau orang wali kebalikan pada kita, mereka sulit melupakan Allah. Kayak balik ke itu, yang ada kawai kita kada semua rasa apa leh. Misalkan kita ada suatu keinginan hendak menukar sepeda motor misalkan. Sepeda motor yang paling hanyar, yang paling akhir. Biar melihat kita sekali di dialer langsung kita jatuh cinta langsung sepeda motor tadi. Selalu kita membayangkan bagaimana kawan menukar sepeda motor tadi. Ya alhamdulillah bang, duit ada aja kan. Cuma hendak mempaksakan lagi berapa kekurangannya. Nah maka kita siang malam selalu pikiran kayak itu. Napa aja kita tahu ngot pasti kasih tuh bukanya. Bila kita habis sibuk ini sibuk itu, sementara lupa daripada nang benda yang kita inginkan tadi. Kalau sudah kita habis urusan lain, bulikakan dia pikir kita pasti akan kembali kepada barang yang ada kita miliki tadi. Itu kan sebagai contoh. Karena hati kita telah terpaut dengan sepeda motor tadi. Nah itu sebagai bayangan bagaimana kita mengerti orang-orang wali itu karena hati mereka terpaut dengan Allah Ta'ala, maka mereka sulit melupakan Allah Ta'ala. Itu sebagai gambarannya lah. Nah itu baik kita dapat memahaminya. Nah maka ketika hatinya tuan wali selalu ingat kepada Allah, dia hati itu terletak pada jasadnya si tuan wali, maka otomatis jasadnya pun menjadi mulia karena mengandung hati yang selalu ingat kepada Allah. Kan kita misalkan di atas meja ini ada suatu benda yang sangat berharga sekali. Kenapa? Karena di meja ini ada benda yang sangat berharga sekali. Benda ini sangat berbahaya kalau jatuh. Bila benda ini gugur ke lantai, pecah, maka rugi kita miliaran, kita rugi duit. Apakah bendanya lah umpama di atas meja nih. Wanilah kita lah membanting ke meja nih. Wanilah kita meninjak lawan meja nih. Wanilah kita lah menunjuk ke meja nih. Pasti kada wani. Kenapa? Kalau meja ini kita rabahkan, kalau meja ini kita tinjak, terpelanting, otomatis benda nang di atas meja ini tak umpat hancur terpelanting, tak hampas di lantai. Maka benda ini, meja ini kita muliakan karena mengandung benda di atasnya ada benda yang mulia. Sebagai contoh. Nah, ketika hatinya orang wali itu terletak pada jasadnya si tuan wali, maka jasadnya pun ikut menjadi mulia. Dihargai Allah Ta'ala, dimuliakan Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala. Jasadnya tuan wali tadi. Nah, maka baju yang bersentuhan dengan jasadnya tuan wali itu pun dianggap mulia karena pernah bersentuhan dengan jasad mengandung hati yang selalu ingat kepada Allah. Nah, begitulah kenapa ada orang mengambil berkah, mengambil bakas-bakas orang-orang wali, orang-orang soleh, kekasih Allah Ta'ala. Bagaimana kalau jasadnya tuan wali berandak di dalam tanah? Maka otomatislah pusara tuan wali itu,
kuburan Tuan Wali itu menjadi mulia karena di dalam tanahnya itu ada jasadnya Tuan Wali nang lawas selama hidupnya bakawan lawan hatinya si Tuan Wali. Maka dihargai. Kita kan misalkan ada di sini bendera pusaka, bendera pusaka ditaruh di museum. Awalnya kita sembarangan mengibarakan, pastikan dikunci orang, dibuat dalam lemari, dalam kaca, dijaga dengan baik, jangan sampai bendera ini hancur. Itu bendera pusaka. Maka jasad wali itu adalah jasad pusaka, karena telah mengandung hati yang selalu ingat kepada Allah. Dibuat dalam tanah, dikuburkan. Memang sudah adatnya manusia kan, bila sudah wafat maka jasadnya kembalikan kepada tanah, karena tanah adalah asal jasad manusia. Jadi pas saja kan bekas asalnya dari tanah kembali kepada tanah, lalu ditanam dalam tanah, tetapi kuburnya dimuliakan. Karena banyak aja orang katulahan kan gara-gara menghinakan lawan kubur Tuan Wali. Itu kan sudah nyata bisa terjadi gitu kan, orang katulahan gara-gara menghinakan kubur si Tuan Wali. Ada kan orang menajak rumah tawawar tanah kuburan, garingan sarumahan. Napa aja yang bentuk rumah nih garing terus. Sakanya padunya tawawar kuburnya kubur orang saleh, lalu ditegur Allah Ta'ala garingan orang sarumahan. Itu bisa kan terjadi kayak itu, karena Allah memuliakan jasad yang pernah mengandung hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan? Nah, itu. Tahun 2016 kalau kan kita mungkin pengen tahu lah beritanya di Cikini, di Jakarta Cikini, ada satu kubur seorang Habib dan pejuang sekaligus kan, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi rasanya di Cikini tahun 2016 rasanya lah. Ada coba pian cari di YouTube ada beritanya. Nah, kubur di Cikini, kubur Karamak Cikini. Itu seorang Habib dan pejuang kemerdekaan beritanya itu kan. Jadi kubur itu hendak dia dibongkar. Cuma bongkarnya tuh lebih sopan lagi. Jadi kubur itu kan dia orang dikurung orang dan pasti itu. Ya kan ini kan area kuburan nah. Pada kubur sini kan kuburnya aja 3 buah kubur di sini. Jadi dilebarkan orang sekitar 3 meter. Muka ada 3 meter rasanya kanan kiri, muka belakang kan atas bawah. Dilebarkan pada kuburnya saya ini arealnya cuma dilebarkan orang. Lalu tanahnya ini dikurung pakai wasi. Dikotak pakai wasi. Jadi wasinya sudah dikotak wasi kan artinya sudah terpisah dengan tanah ini nah, dikurung pakai wasi sudah. Lalu hanya diangkat pakai motor unjun kan. Pada kekuatannya ini aja paling-paling 2 ton lah umpama kan. 2 ton beratnya umpama. Ingat orang angkanya lu ingat cuma hitungan secara logika kan kalau aja angkat motor unjun tadi. Anggaplah kemampuan kapasitas mengangkat ini 20 ton umpama kan. Sedangkan kuburnya ini 2 ton aja. Berarti kan kekuatan motor unjun ini kamu angkat. Jadi waktu nang sudah harinya hanya kan jadi gaya kuburannya udah orang apartemen, gedung-gedung nang mewah lah. Jadi kan ini kuburan ini negara orang mengganggu, lalu digusur jangan. Waktu diangkat, iya talinya nang tali besinya itu paket. Kada diizinnya kan Allah kada diizinkan jasad Tuan Wali ini dipindah ke tempat yang lain. Sudah di situ sudah bagus dengan anaknya nih. Akhirnya paket kan namanya nih tali besinya nih paket. Supirnya nang motor aja turun buka anjing, kenapa kan nang dilihat. Akhirnya kada panjang umur aja. Ya ketulahan lah mungkin lah bahasa kasarnya itu kan. Sakalinya imbak kejadian itu aja di hija-hija di sisi kubur tadi keluar banyu keluar manggelak banyu tadi diulahkan orang apa nih pakai napa ngarannya tuh salurannya tuh kan pipa. Nah jadi pipa itu kada pakai keran lagi keluar banyu mau kada berlebihan. Ada pernah ulama membaca beritanya tuh banyu itu diteliti orang banyu napa ternyata bukan banyu liding. Jadi kada ada hubungan tuh kayak ada dinding pecah kan lalu keluar itu ada juga. Banyu itu banyu nang bagus saja tuh sehat banyunya. Banyak orang situ bano kan banyu tuh ambil berkah kan. Jadi datang ini orang kampung tuh padanya menyediakan galon-galon. Nah, jadi betul-betul kan sediakan. Jadi bajunya itu gratis saja sebentar. Coba kalian lihat ada di YouTube, ada beritanya itu. Nah, kalau ada di acara TV di YouTube acara ganjil namanya. Pernah diliput dari televisi. Nah, itu kan membuktikan Allah Ta'ala ini kan memuliakan bagi jasad si Tuan Wali tadi. Akhirnya kubur tadi kada jadi dibongkar, malahan diulahkan bangunannya kan. Nah, akhirnya bagus bangunannya permanen juga. Bangunan-bangunan yang bagus dengan pintu seperti pintu makam, seperti pintu Masjid Nabawi. Bagus pemandangannya kan. Lalu dilestarikan orang tempat ziarah itu. Nah, ini kan kemuliaan Allah Ta'ala inginkan pada jasad si Tuan Wali yang tak tanam di kubur. Nah, bagaimana dengan jasadnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha?
Ini kan wali seluruh dunia kayak apa aja di bawah pada Siti Khadijah. Habaib seluruh dunia adalah dzurriyyat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena Siti Khadijah ini kan melahirkan Siti Fatimah. Siti Fatimah melahirkan Hasan dan Husain. Semua habaib seluruh dunia pasti keturunan Hasan dan Husain. Wali-wali nang biasa, wali-wali nang habib-habib nang seluruh dunia diharap-harap, apalagi datunya kan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di Ma'la kubur sidin. Cuma ini kan rata tanah, jadi di Ma'la itu kan dulunya kan ada bangunan kubahnya. Ini diratakan sudah. Jadi orang nang situ kan ke Ma'la itu bila lawas ziarah saya kubur aja. Sarikinya cuma kan kita sempat aja jangan umpama kasalam kan di situ. Sambil lalu tuh kawah aja di Ma'la tuh. Nah, jadi kisahnya karena bahari ini belum ada Wahabi yang menguasai Mekah Madinah atau Arab Saudi, waktu itu masih bebas orang ziarah untuk bertawassul di makam-makam orang saleh seperti makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dalam mimpi jadi kisahnya kan si orang garing tadi, lalu si orang garing itu memaraki kepada kubur Sayyidah Khadijah, lalu dia berdoa kepada Allah. Bahasanya kayak ini kan, ya Allah, dengan berkat kedudukan, makom, pangkat yang engkau berikan kepada Sayyidah Khadijah, istri kesayangan Rasulullah, berkat kemuliaan yang berikan kepada beliau, maka berikan ulun ya Allah kesembuhan dari penyakit yang sedang menimpa ini. Padahal sudah diprediksi dokter kada berumur lagi, dan kalau warganya sudah merilakan, kalau mati juga kan dirilakan sudah. Ternyata dalam mimpi, ya dalam mimpi, bukan dalam nyata, dalam mimpi ziarah ke makam Siti Khadijah, lalu bertawassul berdoa kepada Allah. Lalu dalam mimpi tadi tang ada aja orang menyurungi makanan dalam mimpi tadi, disurungi orang makanan, imbahnya makan. Nah itu dalam mimpi deh makan makanan apa kan dimakan tuh. Nah biar sudah pagi tak bangun dari mimpi itu, ternyata orang tadi sehat sembuh total. Nah ini diantara karamat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Di antaranya lagi ada seorang penduduk kota Mekah. Dia pergi ke pasar. Memang sudah kebiasaan ada urusan di pasar. Mungkin pedagang atau pembeli yang perlu macam-macam lah ke pasar yang dibeli. Lalu di tengah pasar ini menemui kawan, rupanya orang ini dalam keadaan tabarong ada tiba duit kan, lalu berhutang dengan kawan. Berhutang dengan kawan, aku berhutang lah 1 dinar. 1 dinar itu kan sekitar berapa? 4 gram emas kurang lebih. Nah ketika sudah berhutang, kawan menghutangi, lalu berjalan lagi pasar kan, mencari barang yang ditukar nih keperluan rumah tangga. Sakalinya dia di tengah pasar, hahar kantong hilang nih tadi, maka berhutang. Apakah tak kicirkah? Lawan tahu juga kan di pasar nih, tengah pasar. Dia di hari kantong hilang duit tadi. Karena ini berhutang, tanya hilang. Nah kayak apa nih? Abu bener nih. Kan sadinar kada gampangan mencari duit 4 gram loh nih kita nilai kita nih. Lalu orang tadi kada banyak pikir panjang lagi, hendak minta pertolongan kepada Allah melewat ziarah ke makam Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu orang cepat-cepat dari pasar di Makkah tadi kan berbelok ke Ma'la, tempat pemakaman Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sampai di situ kada banyak amalan, enggak baca Fatihah aja. Baca Fatihah dihadiahkan lawan Sayyidah Khadijah nang bermakam di Ma'la tadi. Sampai ke situ kan baca Fatihah. Nah, niatan apa? Mudah-mudahan Allah menolongi aku nih masalah yang sedang menimpa nih. Kada gampangan hilang duit kan, hutang nih hilang pulang. Pada saat menggunakan duit hutangan tadi. Nah, sekalinya bulik ke rumah lagi. Dia bulik ke rumah, tang ada aja mengatuk lawang. Assalamualaikum, siapa kawan? Apa kabar? Nah, mereka rumah, nanu aja, minah duitmu aja. Orang berpasan, minta jolong kekam, duitmu sadinar nih. Ya, kayak bagi sahnya. Aku parahatan aja si jakawan dari parahatan nang Jakarta akan sedang berurusan apakah? Datang orang, datang hujung ada dikenal orang tuh menjolong duit nih, ujar orang duit ampun kawanmu, si Ano ngarannya kan. Nah, tolong atarakan. Nah, jadi kan duit tadi hilang rupanya. Nah, Allah gantiakan tuh. Mungkin malaikat kan minta jolongan tadi. Nah, wallahu alam apakah duit itu memang duit asli duit yang hilang tuh atau digantikan dengan duit yang lain. Singkat cerita kan masalah orang tadi selesai. Berkat dia percaya, cinta dan mengirim Fatihah kepada Sayyidah Khadijah
radhiyallahu anha. Nah, sehingga di dalam etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang mencintai Siti Khadijah memberikan pesan kepada kita bahwa Sayyidah Khadijah ini adalah min ahlid darak. Arti min ahlid darak itu, bila kita kesulitan apa saja, bila kita kesusahan apa saja, maka kita beristighfar kepada Allah kan. Kemudian kita memanggil beliau, wahai ibuku Siti Khadijah, tolongi ulun. Maka Allah Maha Kuasa akan menyampaikan ucapan kita kepada Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah akan berusaha menolong kita. Itu min ahli darak namanya. Arti min ahli darak itu orang itu dapat izin dari Allah Ta'ala kan untuk dipintai pertolongan. Kenapa kita minta tolong itu syirik kah? Ada syirik ada. Karena apa? Karena memang Jakarta Tamsil itu kan memang ada nomornya, tinggal kita ngecek nomornya, lalu kita telepon. Nomornya disebut nomor yang kawan dihubungi. Kalau kita ada pulsanya, ada paket datanya kan, nomornya pas sudah, kita telepon, nyambung, berdering jadinya kan. Nah, tinggal angkat orang atau ada lagi. Artinya bila kita ikhlas meminta kepada Allah kan, nah maka Allah Ta'ala sampaikan. Kenapa kayak pengen toh? Kita minta tolong kepada orang sudah mati, sama aja kita minta tolong orang masih hidup. Cuma alamnya beda. Misalkan ulun bapaknya nah minta tolong misalkan, nah Pak ulun minta tolong tukarakan ke pasar ini misalnya kan. Ini kan ulun tadi lawan sesama orang hidup. Kalau orang sudah mati, kita berpandir kepada orang mati di kubur itu, Allah menyampaikan pandir kita. Gitu kan? Walaupun alamnya beda, di alam barzakh itu kan Allah memberikan wewenang kepada orang-orang yang dalam barzakh untuk menolongi orang masih di dunia. Sebagai logika gambarannya kayak ini. Ada bayi dalam parut. Kita ini kan dibandingkan lawan bayi dalam parut. Iya toh orang dikubur toh kan alam barzakh lebih luas pada alam dunia. Perbandingannya alam barzakh itu kayak alam nyata ini. Sedangkan kita dalam dunia ini kayak bayi dalam parut. Itu gambarannya. Dalam kitab Hilatul Awliya sebutkan. Gambaran kita dengan orang-orang dalam barzakh. Kita ini bagaikan bayi dalam parut. Orang-orang dalam barzakh seperti di alam nyata ini. Berarti kan mereka bebas sama apa kita kan. Artinya mereka punya kemampuan lebih pada kita. Kan kita lawan bayi dan parut. Kalau bayi itu tak apa jurang tuh paurutan kan bisa memaling bayi lah. Nah, ketika sungsang kan paurutan memalingnya kan. Nah, ini kan gambar-gambar. Jadi kan orang-orang tertentu kawan menolongi orang dalam parut. Orang-orang tertentu kawan menolongi bayi dalam parut. Nah, kayak itu juga gambarnya kita dalam dunia ini. Orang-orang tertentu dalam barzakh kawan menolongi kita. Itu orang-orang wali. Imbapang kita bertawasul kepada orang wali. Itu bukannya kita tuh mempertuhankan wali. Salah kalau demikian. Ulun bapaknya, Pak, pengen ke pasar mana? Ulun berkirim ke orang wadai ini. Apakah ulun mempertuhankan bapak ini? Kadang-kadang kan sama manusia bisa tolong menolong. Kecuali hati ulun beranggapan memang bapak ini punya kuasa, punya kekuatan sendiri, kawan mau bola hajat ulun, maka ulun jadi syirik. Selama pandangan ulun bapak ini tulak ke pasar makan wadai, Allah juga mengawakan, maka sah-sah saja minta tolong sesama manusia. Kan Allah Ta'ala menyuruh apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wahai manusia, bertolong-tolonganlah ikam atas kebaikan dan takwa. Nah, disuruh tolong menolong. Coba ingatakan apa saja terjadi di alam dunia ini, di alam mana saja kan kita ini makhluk berdan, itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Kita ini kenyataannya aja kan Tuhan Maha Kuasa, kita digerakkan Allah Ta'ala akan membuktikan Allah Maha Kuasa. Nah, maka alam dunia dan alam barzakh sama saja, itu adalah alam yang dikuasai oleh Allah. Maka kita minta tolong kepada Tuhan Wali, sama ya kita minta tolong orang hidup juga kan. Cuma masalahnya kita kepada orang hidup, kita kalau pandir berhadapan bahasa hutan gawa. Kalau kita ke alam barzakh, kita tahu sambat saja kan orang wali urusannya merusakkan oleh dan Allah Ta'ala. Nah, itu tak maksudnya gambarnya adalah. Nah, jadi kan ketika kita di dunia ini menolongi bayi dalam parut, hanya orang-orang tertentu yang kau melakukannya, itu kan? Nah, bukan bidan, bukan dokter kan? Kayak itu gambarnya kita dalam dunia ini ditolongi oleh orang-orang dalam barzakh, hanya orang-orang tertentu yang kau menolong kita. Nah, cuma masalahnya ketika kita ziarah ke kubur, kita kadang melihat lawan buahnya melihat kita. Itu hadis Nabi, kada perlu orang wali
Orang biasa aja, ini ada orang berdua bakawan. Orang berdua bakawan. Sarantang saruntung, rakat berdua nih, mati seikong. Lalu nang kawannya mah ilangi, itu hadis Nabi kan, ulun kada hafal teknya. Itu kayak ini aja, kayak mana pahamannya kayak ini kan, bila ada kan orang nang patuh lawan nang si mati tadi mah ilangi, maka nang diilangi ini merasa senang, merasa terhibur dengan kawan nama ilangi tadi. Berarti kan di alam kubur ni melihat nang kita dalam dunia, tapi kita kada kau tembus ke alam barzah. Nang kayak kita manusia tahu lawan bayi dalam parut, maharkan oh ini berapa kilo kan, kawa mana benar lah, mana kan mau ukur kawa kan, tapi bayi tahu kita lah, kada kawanya. Kita kau menolongi bayi dalam parut, tapi bayi kada tahu pada kita menolonginya. Itu gambarannya kan, gambarannya ketika kita berhadapan berurusan dengan orang-orang di alam barzah. Cuma satu pandangan supaya kita jangan syirik. Pandanglah bila kabul hajat kita nang mengabulkan ke Allah Ta'ala, bukan wali nang dalam kubur tadi. Bila itu pandangan sama syirik kita. Atau orang kita manusia yang kita tolong Pak Allah wadai di pasar, wadai ini tuan ke pasar lah. Mun ulun meyakini bapak ini nang bisa bergerak surangan sama juga di syirik. Atau menukar kepala pilik kepala kan atau sakit apa nih panas jaring panas nginompel jaring panas napa rejenta napa rejenta paracetamol lah. Nah kita ini kan apa adalah bila orang garing panas, cari paracetamol. Namun kita beranggapan paracetamol namanya bahan garing panas, sama aja pada sirik. Kada mesti orang sirik kubur nang sirik. Itu kan lapar parut, dua makan, hanyang parut aja. Nasi manyangkan. Nah, bila beranggapan nasi manyangkan, sama pada sirik juga. Jadi kalau pukul sirik-sirik, pukul rata, jangan bapak leh. Orang sirik kubur padahal sirik. Orang makan ubat sampai garing, lalu menganggap ubat menyembuhkan, kada sirik dalam aja. Itu usaha aja dia mau kayak itu. Pandangan kita sama aja. Semua yang terjadi dalam semesta ini semuanya adalah kekuasaan Allah. Cuma bang kita nang gerik minum obat, nah bang itu ngarani berusaha. Usaha itu perintah Allah, Tuhan nyuruh kita berusaha. Cuma usaha jangan dianggap usaha itu memberi bekas. Itu aja kan. Amun bang gering ngerti makan obatan, amun kuat sabar aja silahkan. Ada kan orang gering gak ada obat, aku aja anak pahalanya dapat nih pahalanya supaya nampak pahala orang gering ini kan kenal nih. Bila gering sehari kan panas, ini bisa diampuni kan. Amun tahan sabar silahkan. Tapi kalau orang kada yang sabar, kada tahan, lebih baik usaha. Napa usahanya? Berobat. Tapi kalau sudah berusaha, jangan dipandang usaha memberi bakas. Usaha itu usaha, perintah Allah yang jalankan. Tapi masalah mengambulakan, ambil gering atau kadanya itu urusan Allah. Itu pandangan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nah itulah diantara tadi Allah Ta'ala sebutkan kemuliaan apa yang Allah Ta'ala tentukan kemuliaan bagi wali-walinya dalam kubur tadi. Karena kemuliaan Allah tentukan kepada mereka adalah. Nah kemudian lagi nasihat daripada Wahab bin Munabbih, sambungan pada nas malam, man arada syarafa fid dunya wal akhirah fal yahtaril akhirat 'ala dunya. Barang siapa yang ingin dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka pilihlah akhirat mengatasi dunia. Maksudnya apa? Orang itu hanyalah mementingkan ibadah di mana ada kesempatan semampunya. Bila orang nak itu pikiran, pasti orang itu akan dimuliakan Allah Ta'ala. Misalkan kita melihat orang mati kan, amun orang mati itu nampak ibadah lihat aja, nang datang banyak kalau ini malawat. Mana? Nah, orang pak ibadah itu meninggal kan, lain juga orang biasa kan, itu sudah buktinya nang nyata sudahlah. Nah, bila orang itu pak ibadah kan, hatinya matinya, pasti banyak nang mengunjungi kan, banyak nang mengucapkan salam perpisahan lah, membayangkan. Nah, itu kan sudah paham kita sebenarnya lah. Jadi kemuliaan akhirat itu adalah ketika kita mengutamakan akhirat. Maka kemuliaan akhirat itu kita dapatkan di dunia sebelum kita ke akhirat. Kemudian lagi kata beliau, man aradal firdaus wan na'im alladhi la yafna la yada' umrahu fi fasadid dunya. Barang siapa menginginkan surga firdaus, itu surga yang paling tinggi. Kita ini kan dipasani Nabi, bila ikam je Nabi hendak nonton Allah Ta'ala nih, ya Allah masukkan ulun ke dalam surga, maka pilihlah surga itu surga firdaus. Ya surga itu kan 8 tingkatan. 8 tingkatan surga itu yang paling tinggi surga firdaus. Itu kan andaknya bukan para nabi-nabi dan orang-orang saleh. Itu kan. Jadi bila kita minta surga, pintalah surga firdaus. Kalau kau aku aja melihat memandang diriku ini aja ada pantas mana surga firdaus. Kada usah, jangan kita merasa kada pede. Bila kita minta surga, jangan tanggung-tanggung, minta sampai harap.
Masalah dapat kadenya kan terserah Allah Ta'ala. Nah, penting kita tuh minta nang paling hebat. Itu pesan-pesan Nabi kan. Bila Pak idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus atau kama kata Nabi. Bila kamu hendak surga ya Nabi, mintalah tentang surga, maka pintalah surga firdaus. Itu kan sabda Rasul. Nah, siapa yang hendak mendapatkan surga firdaus dan nikmat nang kada berhabisan lagi, janganlah dia letakkan umurnya dalam kerusakan dunia. Maksudnya dengan melakukan maksiat, itu kan. Jadi kan kita itu bilanya mintalah asalana harap, tentu kita mau usahakan juga lah. Nah, berusaha sebut mungkin untuk mempaskan atau mencocokkan diri kita kan untuk mendapatkan kenikmatan yang besar tadi. Kemudian lagi kata beliau, man arada jannata fid dunya wal akhirah fa alaihi bis sakhawati li'anna as-sakhiyya qaribun ila jannah wa ba'idun minan nar. Barang siapa ingin mendapatkan surga di dunia dan di akhirat, maka lazimkanlah dengan sifat pemurah, karena pemurah itu dekat kepada surga dan akan dijauh daripada neraka. Nah, itulah. Jadi sifat pemurah itu mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita daripada neraka. Berarti kebalikannya juga lah. Nah, itu. Bahari ada seorang tokoh legendaris ngaran sidin Hatim At-Tai. Hatim At-Tai ini matinya kada beriman karena kada mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi kalau segi ketokohannya di masa jahiliyah, ini tokoh legendaris, yaitu seorang tokoh yang sangat terkenal dengan sifat kepemurahannya. Hatim At-Tai ini. Tapi sayang disayang dia tidak sempat beriman. Sehingga cerita kepemurahannya itu memang populer wantar di masyarakat Arab, tetapi sayang disayang dia tidak sempat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Hatim At-Tai ini digambarkan sangat pemurah itu, sampai ada pernah terjadi ada orang nang dengki dengan Hatim At-Tai. Ada orang nang dengki lawan Hatim At-Tai karena pemurah benar nih, baik benar dan orang ketujuan. Ada nang dengki. Lalu si pendengki tadi menyewa pembunuh berdarah dingin. Nah, pembunuh lah. Nah, menyewa pembunuh. Jadi pembunuh ini diupahi kan. Nah, ikam kusuruh membunuh Hatim At-Tai di kampung situ. Karena takutnya sana kan benar rumahnya, bisa cari informasi. Kamu orangnya bunuh. Nah, saya ini upahannya. Kenapa gerang? Karena Hatim At-Tai itu orang jihad benar. Ini kan. Nah, sakanya nang menyewa pembunuh ini memfitnah. Nah, mereka yasa kan ini kanunya kejelekan Hatim At-Tai itu. Jadi si pembunuh ini juga kan karena merasa ini orang jahat, bagusnya dimatiin kan. Takutnya juga menerima kontrak nih. Nah, akhirnya tulak ke kampus itu. Sakadinya si pembunuh ini tanaiki rumah Hatim At-Tai. Nah, si Hatim At-Tai ini mempunyai pemurah. Pokoknya bila ada tamu dari luar kampung, dari orang jauh kan, berhemat tepat melayani. Senang benar kan lawan tamu. Nah, apa ada ikam dari mana? Aku dari kampung sebelah. Dari jauh ada suatu keperluan ke sini. Nah, kau mempat singgah sini silakan. Nah, dilayani, dimuliakan, dihormati tamu tadi. Sampai disuruh bemelang di sini aja kam. Pokoknya sampai kam hendak bemelang di sini. Nah, kamarmu lah sediakan. Nah, dah. Nah, tadi kan si penjahat tadi kan akhirnya diam di rumah situ. Berdiam istirahat di kamarnya Hatim At-Tai nanti sediakan. Lalu Hatim ini kan merasa tamu ini ada, senang lah dengan tamu ini kan. Lalu berparak-parak buat berpandirannya. Ngomong-ngomong, ikam ini kesini apa keperluan kampung sini? Oh, aku ada misi rahasia. Jadi si pembunuh tadi. Nah, pagarang, aku ini hendak membunuh orang jahat. Karena aku disuruh oleh orang musuhnya yang menyuruh. Dan saya diberikan imbalan kan. Aku ada satu misi. Nah, si pagarang jangan akan dibunuh toh. Kalau aku bisa membantu ujian Hatim At-Tai tadi. Oh, pembunuh, aku hendak membunuh orang jahat namanya Hatim At-Tai. Nah, ini seorang tuan rumah, seorang saya kan nampak yang dibunuh orang nih. Saya jadi Hatim At-Tai. Oh, kayak itu kah? Nah, aku kamu bantu ikam. Malam ini Hatim At-Tai itu guring di kamar sebelah sini. Yang di sebelah situ. Jadi karena ikam bila tengah malam kira sedangnya jana guring bunuh lagi. Selesai ikam tugasmu. Oh, itu aja. Ya dah, nasib aja. Ya. Malam ini pastinya guring situ. Jadi Hatimnya nih. Sehingga cerita malam sudah si penjahat tadi kan masuk kamar pura-pura guring sudah. Lalu Hatim At-Tai masuk ke kamarnya, nanti ditunjuk tadi kan. Lalu guring. Nah,
Di kamar seorang, guring di ranjang seorang nih. Dia tengah malam bisa bujur aja. Si penjahat ni kada main-main, nyabelah aja ke kamar. Karena membunuh Hatim At-Tai nih. Maka tuan rumah nunjuk seorang aja kan orangnya nih. Nah, lalu sudah siap ini orangnya nah. Terbujur sudah kan. Berebah di mana di ranjang, tinggal menyucok lagi. Nah, pedangnya sepakan sudah. Ujar perampok di hati kan, ujar si penjahat di hati. Aku nih penasaran bang kayak bagerang menangaran Hatim At-Tai ini muhanya kayak bagerang. Jadi sampai orang sarik benar kan, menyuruh membunuh nih dengan imbalan yang besar. Penasaran kayak bagerang rupanya nih, rupa Hatim At-Tai ini kayak bagerang. Nah, lalu dibuka ay muha banu kan bertukuk muha dibuka, ditihi pakai lampu. Je, saya tuan rumah. Kada jadi bunuh. Lalu menggerak bangun. Nah, singkat cerita si penjahat tadi kan bertakon, kenapa hakunnya sampian nih memang sampian Hatim At-Tai, jaka tahu pada aku ni kan pernah membunuh ikam, baik diusir berdahulu dari rumah ni kan, kalau perlu binasakan berdahulu. Kenapa sampai ikam berikan kesempatan dirimu ikam serahkan rohmu nih untuk membunuh, ternyata ikam kada melawan sama sekali. Kenapa sampai kayak ini anggapanmu nih? Ujar Hatim At-Tai, aku ni kan orang yang sangat memuliakan nontamu. Sifat kedermawanan itu memang sudah menjadi kesenanganku, ujar Hatim At-Tai. Jadi aku saking dermawan, sudah senang dengan dermawan ini, sampai-sampai rohku pun kuberiakan. Karena ikam tamuku, aku harus memuliakan ikam. Jangan sampai ikam kecewa datang ke rumahku ini. Maka aku siap serahkan rohku mati kan. Asalkan ikam sebagai tamuku kada dapat yang kecewa. Itu rupanya lah prinsipnya orang Arab itu kan ketika mereka menjamu tamu. Tamu kada boleh kecewa, harus dimuliakan. Kalau bahasa Arabnya tuh iqra'ud duyuf, muqrid duyuf. Mereka suka menjamu tamu. Jadi akhirnya si penjahat tadi berbalik sarik lawan si penyuruh tadi kan. Berarti aku ini difitnah orang, dipadahkan orang sampai ini penjahat. Orang jahat kan pantas dimusnahkan, pantas dimatii. Berarti ini menyuruh, ini orang jahat sebujurnya. Akhirnya menyumpahkan si penjahat ini apa namanya menyuruh si bos tadi. Nah, hal asaan itu kan yang dibunuh ini orang jahat. Aku naik membantu akan, seakannya orang saling baikan. Nah, itu diantara cerita kan kepemurahan Hatim At-Tai sampai merelakan dirinya dibunuh penjahat asalkan tamu itu mendapatkan kesenangan atau mendapatkan terlaksanakan apa yang ia inginkan datang ke rumah itu. Lalu akhirnya lawas-lawas si Hatim ini meninggal kan. Tapi jadi buah bibir di mana-mana orang memuji. Itu yang kita kuning itu Imam Ghazali itu kan bila mencontohkan orang pemurah kembali kepada Hatim At-Tai. Memang terkenal tokoh legendaris yang sangat pemurah di bangsa Arab dari itu. Jadi kan akhirnya meninggal si Hatim At-Tai tadi. Ada besi kakak. Nang kakak ini menangar habar ading ini pemurah benar. Orang selalu memuji di mana-mana. Oh dia kayak ini kan orang sifat pemurah nih kan. Sampai mati orangnya dah masih dipuji orang. Di mana-mana orang nak tahu dengan Hatim At-Tai. Bila apa contoh orang pemurah kembali kepada Hatim At-Tai. Jakanya hidup Hatim At-Tai ya selesai di urusan kita nih. Dibantunya dengan apa? Dengan uang dan sebagainya. Akhirnya kakak tadi kan merasa harapnya pemurah itu kan asal sendiri lah. Ading seorang pemurah kan terkenal benar nih. Orang sudah mati. Lalu nang kakak tadi hendak jadi pemurah juga. Nah, mengundang tamu kan, menjamu tamu. Ada yang tolongi juga. Lalu nang mamanya tahu nih. Ujian nang mama ikam nih wahai kakaknya Hatim, kada baca kawan nuruti adingmu itu. Kalau ikam pemurah, ikam tuh dipaksakan pemurahmu tuh. Dipaksa-paksakan kan pemurah itu bukan asli dari tabiat. Kalau adingmu Hatim At-Tai itu inya mulai kanak sudah tabiatnya pemurah. Kalau ikam kan melihat ikam lagi harus kayak apa aja mamanya kan. Tapi kalau adingmu Hatim At-Tai ini dasar sudah jadi tabiatnya pemurah. Ayo pegang kisahnya. Hatim At-Tai itu jar bilanya sedang atau anak kan. Hatim At-Tai ini atau anak kan. Para kan bawa mainan. Ya kita memuturan apa kali mainannya lah. Datang ada anak kurang kan bakawanan nih. Nah, anak orang datang bakawanan, muturan nih jolong ke kawan lah, ikam bermain lah. Aku melihat aja kan. Mungkin kita anak kita kayak apa ya? Mungkin anak kita ada semainan, orang jepe gitu sarik deh. Itu kan tabiat kekanakan kita nih kan. Ada Hatim At-Tai ini dasar pemurah, mereka anak pemurah. Memainan nih, orang datang disuruh orang namain, saya melihat aja. Kada lalu merasa ampun nih kan. Pada rata-rata kita kan kekanakan tuh ada ego merasa memiliki kan, amun merasa ampunnya kan, orang menjepe gitu sarik. Dunia kada kawan menghantam, nangisnya kan, karena kada senang ampunnya dipakai orang. Itu kan tabiat kekanakan kita lah. Mungkin kita ulun digaris mungkin itu lah. Artinya kan tabiat aslinya manusia kayak itu. Jadi mamanya bukan hanya itu, hai kakaknya Hatim nih. Aku perhatian nyusui Hatim nih dari Galus. Masih umur 1 tahun 2 tahun kan. Perhatian nyusui Hatim. Datang anak kurang nih. Sama dah nyusui anak nih. Datang anak kurang. Saya Hatim ini amuk. Kenapa amuk kak? Nyuruh supaya anak orang empat nyusu juga sepanggil sabar seorang.
Timbul abut nama mana kan? Mamanya nyusui anak, umur setahun kan lebih nih, nyusui anak, datang ke anak kurang. Soalnya anaknya ngambuk, kenapa dia mau kan supaya anak kurang tuh duduk sini juga, susu sepanggil seorang kan, sabalah seorang susu nih, nyuruh umahnya supaya nyusui anak kurang juga. Saking pemurahnya hatim nih kan, sampai nang waktu bayi kayak itu. Nah inilah keajaiban Allah berikan kepada manusia loh nih. Tapi sayang disayang tidak sempat beriman kepada agama Islam kita ini. Nah itu menjadi tokoh yang menjadi legendaris kan dalam bangsa Arab. Contoh orang yang sangat pemurah. Jadi kan jangankan agama lah. Artinya nilai kemanusiaan dia kan orang suka dengan orang pemurah, gitu kan. Nah pemurah itu disukai orang. Kita kan kada pandang agama lagi lah. Kalau orang pemurah itu kan siapa aja suka senang loh nih. Orang pemurah itu kan itu pas saja. Tapi kalau pemurah itu berdasarkan iman, berdasarkan Islam, maka orang pemurah itu dekat dengan Allah Ta'ala dan dekat dengan surganya Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surganya Allah. Jauh dari neraka. Tapi kalau kebalikan orang yang pemalar, itu dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Itulah. Nah, itu orang pemalar tadi. Jadi pemalar itu kan yang paling nyata, pemalar itu adalah orang yang kada mau berzakat. Ternyata pemalarnya adalah mau bersedekah aja kada mau kan, mau berzakat aja masih kan, alhamdulillah nih. Artinya kewajiban terlaksana aja kan. Tapi kalau sudah zakat jadi akalania, apalagi sedekah kan. Nah, ininya kabeh pemalar sudah. Maka orang yang kada berzakat ini pantas dikatakan orang pemalar itu kan. Nah, kemudian sampai wal jahilus sakhiyyu ahabbu ilallah taala minal abidil bakhil. Seorang jahil, orang yang ilmu agamanya kurang, tapi berjiwa pemurah, itu lebih disukai Allah Ta'ala daripada orang yang banyak ibadah, sangat banyak amal ibadahnya, tapi sayang disayang dia berjiwa sifat pemalar tadi. Nah itu kan, jadi harap pemalar hanya sifat pemurah nih, walaupun orang itu kan jahil ilmu agama nih, tapi pemurah, maka itu lebih disukai Allah Ta'ala daripada orang banyak ibadah tapi pemalar. Nah itu kan, karena apa? Sembahyang dengan zakat itu kada kawa dipisahkan. Bila Allah perintahkan wa aqimus salata wa atuz zakah, kada mau terpisah. Bila orang punya sembahyang kada berzakat, nol. Orang berzakat kada punya sembahyang, nol juga. Jadi dua ibadah ini kada kawa dipisahkan. Bila ada wa yuqimus salata wa yutuz zakata, ada sambungannya kayak itu. Jadi dua amalan ini menjadikan keaslian sifat orang beriman. Bila orang punya sembahyang pasti panjakat. Bila orang panjakat pasti punya bayang. Bila tak pisah, maka ibadahnya kada diterima oleh Allah Ta'ala. Nah itu kan, itu karena kita supaya mengetahui lah. Nah. Sebagai penutup cerita bahwasanya Hasan, Husain dan Abdullah bin Ja'far ini bersepupu lah. Hasan, Husain, Abdullah bin Ja'far. Ja'far ini kan dasar Sayyidina Ali. Jadi tiga bersepupu. Jadi kisahnya Hasan, Husain, Abdullah bin Ja'far tolak berhaji. Lalu mereka tak tinggal bawa barang bawaan nih, entah barang bawaannya tak dahulu bejan atau mereka tak tinggalkan, sehingga cerita kehabisan bekal. Nah bertiga sepupu nih. Lalu mereka kelaparan dan kehausan. Lalu mereka melewati suatu kemahnya, kan di padang pasir ada kemah. Nah di kemah itu ternyata di dalamnya ada seorang perempuan yang sudah tua, nenek-nenek. Lalu mereka kan terpaksa meminta, ini adakah pian bisi makanan, minuman? Kami ini bermusafir, tak kehilangan bekal. Jadi kami kelaparan kehausan. Akhirnya ada aja ini nah, kinom nih susu. Nah, kemudian pulang di sumbernya kan sidin pulang binatang ternak dimakani katanya kan. Itu kan nang bertiga ini ditolong oleh nini di tengah padang pasir, kelaparan kehausan. Akhirnya sampai berhaji kan, singkat cerita selamat, kada kelaparan, kada mati kelaparan. Lalu ketika pada suatu masa Sayyidina Hasan ini melihat nini nang menunung ini tang ada jadi Madinah kan. Pinandu sini. Oh ya Sayyidina Hasan pasti yang nini beri nang menolong kami waktu kelaparan di tengah padang pasir. Takuni ialah bujurai. Nah akhirnya Sayyidina Hasan membalas kebaikan nini tadi kan, diberi isidin 1000 ikung kambing. Tadi kembangan. Padahal kan kambing seikung bagi bertiga kan makanannya. Ternyata balasannya ketika kamu balas jasa lang sini ini tadi diberi sidin 1000 ikung kambing ditambah kurang 1000 dinar. Segi benar leh. Nah, lalu ujar si Sayyidina Hasan, nah kami bertiga lah kau naik napian tolongi, nah imbah pian ke sini, tu ditinggi adi ulun Husain, ditinggi situ. Nah, ditinggi ay,
Napa kabar jersey Husain pian ke sini? Aku disuruh ke kamu Hasan ke sini. Napa kabar ini? Iya, ai pian ini nang beri kan. Nah, langsung pinandu Sayyidina Husain. Napa kabar pian tadi? Nah, akhirnya berkisah ini, aku diberi ke kamu sekian. Sakadinya Sayyidina Husain memberi juga 1000 ikong kambing dan 1000 dinar. Pasti benar inilah. Kambing 1000 ikong kan. Kaliha berapa lah? Nah, dimakan gak ada talah setahun. Ibadah pulang dikirim pulang ujar si Husain, sahupuku ada Abdullah bin Ja'far, kesana pulang pian. Nah, dikirim ke sana pulang diatarakan. Lalu diberi seakannya dimukalah juga Abdullah bin Ja'far nih, memberi 2000 kambing, 2000 dinar. Berapa ini seharta lah 4000 kambing, 4000 dinar. Bah pokok bener lah. Sugih ini kan. Nah, ujar si Abdullah bin Ja'far, jakanya pian pertama ketemu ulun, maka banyak pada saat ini diberi. Nanti kan banyak kan 1 kali lipat aja, ada si Abdullah bin Ja'far 2 kali lipat daripada Hasan dan Husain tadi. Akhirnya ini tadi kan sugih langsung berkat pernah menolong orang-orang nang pemurah tadi. Nah, kebaikan tuh. Jadi kan kebaikan itu biar kecil kan, amun taborong tak anda ka orang nang mulia leh, maka balasannya luar biasa. Ini kan masalah di dunia aja kan, Tuhan membalaskan di dunia nih dengan harta duniawi. Bagaimana kalau kita menolong wali Allah Taala? Misalkan kita menolong orang, kita kada kenal siapa orang ini, kita tolongi kan. Siapa tahu orang ini punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Karena di akhirat kita akan dimuliakan Allah Taala. Dalam kita hidup di dunia ini kan kita tahu. Maka kebaikan itu walaupun kecil, jangan kita anggap sia-sia. Jangan kita anggap sederhana. Jangan kita anggap remeh loh kan. Siapa tahu kebaikan yang kita berikan itu terkena kepada orang yang luar biasa kemuliaannya di sisi Allah. Lalu itu akan menjadikan syafaat kita nanti di hari akhirat. Itu kadang mustahil terjadi demikian, karena pernah kita menolong orang. Nah, demikian inilah bacakan disampaikan. Udah dan sahabat tangga ada manfaatnya bagi pribadi dan sahabatan. Semoga kita semuanya selamat di akhirat. Semoga kita semuanya dicatat Allah sebagai orang-orang yang suka menuntut ilmu dan beramal saleh. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan curahan kasih sayang, keampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita mendapatkan husnul khatimah, wafat dan keadaan iman yang tertinggi terbaik, dan di akhirat kiamat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, mendapatkan surganya dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nawabi salafus salih ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syai'ulillahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين تعبدنا بدعائك لعبادك والأمر كله بيدك ونسألك الصدق في القيام بهذا الأمر وبامتثال هذا الطلب أن نتوجه إليك بما دعاك بأنبيائك وأوليائك وأهل رضاك من أهل أرضك والسماء أن تنقذنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتهتد لك إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين فرج كربهم إذ فأقاضي عنهم أجمعين اجمع شملهم لم شعثهم ألف ذات بينهم وفق لتوبة عاصيهم وتقبل التوبة من تائبهم علم جاهلهم وانفع بالعلم عالمهم اشف مريضهم عافي مبتلاهم ارفع شديدهم ارحمهم يا رحيم انصرهم يا ناصر تولهم يا متولي كنهم يا كريم ارحمهم يا رحيم. اللهم إنا نسألك نظرة من نظراتك العالية في ساعتنا هذه تؤم خيرات والبرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا سميع الأصوات ويا قاضي الحاجات علينا وعلى الحاضرين توبة نصوها زكنا بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون سنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.